Guys, kali ini kita mau ngecek expander ya guys ya. Kerusakan apa aja yang sering ditemuin di expander ya guys. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya guys, cuman lumayan ya guys. Rusak-rusak yang ada di expander ya guys ya. Jadi kalian sebelum beli expander, coba kalian cek-cek dulu bagian ini ya guys ya. Yang jelas kaki ya guys kalau expander. Guys, langsung aja kita ke unit ya guys. Nah, langsung aja guys kita cek dari indikatornya dulu guys ya. Ini KM 66.000 ya guys ya, asli record dealer. Soalnya ini buku servisnya ada guys ya. Ini kita cek dulu indikator guys. Indikator airbagnya normal ya guys ya, tidak mati berbarengan dengan yang lain. Pas nyala juga normal guys, tidak ada yang hidup ya guys pas nyala. Tuh normal ya guys ya, hidupnya normal guys ya. Ini coba kita guys cek dulu tombolnya. Langsung aja guys. Yang pertama biasanya yang gampang rusak di expander ini guys, tombol. Nah ini guys, tulisan tombol-tombol ini guys, ini gampang pudar guys. Kalau udah KM 100 ke atas guys, gampang kita ciren ini guys, itu dia udah mulai pudar ya guys ya. Nanti kita liatin ya guys ya, yang KM udah 100an guys, tombolnya gimana guys. Nah ini guys KM 140an guys, ini tuh tombolnya udah mulai pudar-pudar ya guys ya. Tuh ini mulai pudar-pudar. Nah di situ juga guys udah mulai di tombol hajat juga ya guys ya. Yang kedua setir guys, setirnya biasanya udah mulai bocor. Lebih gampang lah ya guys ya expander nih, itu tuas transmisi sama tuas rem tangan guys. Ini kalau expander lumayan cepet ya guys ya rusaknya guys, sama kayak Toyota Yaris atau Venturer ya guys ya. Nah selanjutnya guys ya, yang sering rusak, bukan sering rusak, sering masalah sih ini guys. Nah di air radiator ya guys, biasanya rata-rata udah kecampur air biasa ya, kayak gini guys. Entah kecampur air biasa, ada yang sudah karat karena dikasih air biasa guys ya di reservoirnya guys ya, di penampungan radiatornya guys ya. Ini beberapa udah ngecek guys, rata-rata udah kecampur air biasa guys. Ada juga yang udah karat bekas dikasih air biasa ya guys ya. Ini nggak tahu ya guys, udah ngecek berapa unit expander sering begini ya guys ya. Berarti ini ada masalah bukan masalah guys ya, radiatornya lebih cepat kering ya guys ya. Jadi kalau bisa untuk di reservoir atau penampungannya diisi coolant juga ya guys, jangan air biasa, karena itu bisa karat dan mampet guys. Nanti itu overheat mobilnya, jadi kenapa-napa gitu ya, jadi panjang ya. Itu dia guys. Jadi kalau untuk mesin sih mobil ini rata-rata jarang masalah ya guys ya, rata-rata bersih. Di ruang mesinnya rata-rata bersih ya guys ya. Kalau untuk mesin ini masih enak expander nih guys ya. Terus dia juga halus suaranya guys ya. Nanti kita dengerin guys suara mesinnya guys ya. Lanjut guys, kita cek bagian yang sering rusak atau sering masalah lainnya di expander guys ya. Kosmetik. Nggak ada jeda, aman. Sini juga aman. L2D netral, D nih, D pas rem jalan, tapat gas, DR tidak ada jeda, lepas rem langsung jalan. Metiknya aman. Jadi expander ini dia pakai metiknya CVT ya guys ya. Tapi rata-rata aman ya guys ya, CVT-nya expander ini lumayan kuat ya guys ya. Jarang ada lah kasusnya guys ya. Jadi aman termasuk metiknya expander guys. Jarang ada masalah guys, termasuk mobil ini bagus ya guys ya. Ini sekarang kita cek ke mesinnya guys ya. Ini suara mobil expander ini mesinnya halus ya guys. Kalau dia kasar biasanya perlu diservis atau kurah aja guys ya. Terus kelemahannya ini mesinnya nih guys ya, agak lemot ya guys ya. Makanya orang kurang tertarik sama expander tuh, salah satunya gara-gara itu ya guys ya. Tapi mobilnya sejauh ini aman mesinnya guys ya. Terus ini kita cek bagian bawah. Nah biasanya bagian bawah ini ada yang
rembes ya guys ya di expandernya, walaupun KM nya masih 60 ribuan ya guys ya. Nanti kita tunjukin ya guys, ada KM yang masih 60 ribuan udah mulai rembes guys. Kalau mobil ini masih aman ya guys ya, bersih. Itu biasanya juga dia rembes ya guys, ini PR nya karena dia ganti olinya per 10.000 km ya guys ya. Jadi sangat tidak disarankan ya kesana. Nah itu guys, rembes kan guys. Ini biasanya memang dealer per 10.000 ya guys, cuman tidak disarankan guys ya. Maksimal kalau emang olinya yang bagus 7.000 lah guys ya. Karena guys itu 10.000 itu kan yang dihitung yang mobil jalan aja guys. Mobil parkir pas nyala itu kan mesinnya tetap muter ya guys ya. Jadi tidak disarankan guys ya, maksimal 5.000 itu guys ya udah paling pas ya guys ya, walaupun olinya bagus juga guys. Dan jangan lupa ganti filternya juga guys ya. Nah selanjutnya guys, yang udah pasti rusak biasanya guys ya di expander ini, beberapa unit nih guys ya. Video ini ada beberapa unit, cek kaki-kakinya rata-rata udah rusak. Ini KM 66.000 ya guys ya. Ini rakstirnya udah diservis ya guys ya. Tuh guys, kelihatan ya guys. Nah bautnya sudah bongkaran ya guys ya. Tuh udah buka-bukaan semua bautnya guys ya. Tuh, kita lihat kiri kanan guys. Ini guys dari sebelah kanannya. Tuh lihat guys, rakstir ya guys. Nah, baut-baut sudah bongkaran semua ya guys ya. Ini memang sering ditemukan di expander ya guys ya. Kaki-kakinya pasti rata-rata rusak ya guys ya. Kalau enggak di link stabil ya guys ya. Nanti kita lihat guys, ada link stabil yang udah jebol. Ah itu guys, link stabil udah jebol ya guys ya. Busing-busingnya udah basah ya guys ya. Ini juga rakstir sama mobil ini. Rakstir juga udah servisan ya guys ya. Itu sudah diganti kabel tis ya guys ya. Jadi rata-rata memang PR-nya expander tuh kaki-kaki ya guys ya. Ini KM 60.000. Ini mobil yang terakhir ini kita cek KM nya 59.000 guys. Sama guys, udah bunyi juga ya guys ya, rakstir ya guys ya. Ya ini memang kayaknya udah jadi masalah biasa di expander ya guys ya. Lanjut guys. Nah ini satu lagi ya guys ya, yang masalah yang sering ditemuin di expander ya guys ya. Ini yang biasanya KM nya udah di atas 100 ya guys ya. Engine mountingnya guys ya, engine mountingnya udah getas ya guys, jadi getar sampai ke kabin-kabin. Coba dengerin mobilnya guys. Nah tuh guys ya, getarannya sampai dalam ya guys ya, dari dashboardnya bunyi ya guys ya. Padahal nih di dalamnya nggak ada barang ya guys ya, mobil dagangan nih guys, tapi ada suaranya lumayan parah ya guys ya. Jadi kalau kalian mau beli expander dicek juga ini guys ya. Jadi itu tadi guys ya, masalah-masalah yang sering ada di expander guys. Buat kalian yang mau beli expander, cek dulu bagian-bagian itu tadi ya guys ya sebelum beli. Masalah-masalah yang ada di expander guys. Kalau untuk expander sebelum facelift ya, kalau yang facelift rata-rata bagus ya guys, karena masih muda juga ya guys ya. Terima kasih guys sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.